udah makan belum? Udah makan belum? Pasti udah makan pas sama Panis akan kenyang. Durian juga sama gitu. Cuman nggak jadi kita kata-kata. Paling kita Itu di mana belajar kata. Anak-anak pada pengennya ke Kadin. Oh iya. Nanti kita ada dan terus ada kita Di sini kasih ekstra waktu. gudegnya saya belum nyoba yang paling pol yang mana. Oh, gini, gue tuh sebenarnya gudeg the best itu dari sarapan pagi. Oh, apa Ada ini? itu Dari sarapan pagi. ada doanya. Udah masih, tapi belum Nanti dibuat. ada. Jadi gudeg sarapan pagi is the best. Dan itu hanya ada di ujung Lampung. Wah, siap. Kita coba nanti. Itu juga tuh ide ya, kita sarapan di sarapan pagi di situ. Karena kalau sarapan itu nggak pernah makan di sana, dibawa ke sini. Oh, original Pak. Besok mungkin kalau Besok ya? siap. Geser ke kiri. Ya pemirsa, biasanya kalau memang nempel capres atau cawapres, hal yang paling memorable atau paling diingat adalah ketika pada saat makan bersama. Karena tidak hanya perut yang kenyang, tapi di sana juga terjalin koneksi-koneksi yang mungkin banyak masyarakat nggak tahu. Tapi saya mau tanya nih sama Andro. Andro, tadi kita lihat ya, Pak Anies tuh suka nawarin makanan ke dirimu secara spesifik nih, ditawarin makan. Tapi emang Pak Anies tuh tipikalnya gitu ya? Suka nawarin makan ke teman-teman jurnalis atau gimana? Iya, betul banget. Jadi dari 75 hari kita berkampanye, kadang-kadang Pak Anies ngomong, udah sarapan belum? Udah makan belum? Dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Bahkan menariknya, kita dalam setiap 75 hari ke seluruh kota di Indonesia, kita tuh ada satu buah yang wajib kita makan. Apa tuh? Durian. Selalu ada? Selalu. Itu kolesterol nggak bahaya semua dong teman-teman Tapi ya? Kak Jason, kita daripada kita gini, kita mending langsung tanyain aja ke Pak Anies. Saya mungkin mau confirm juga. Wow. Kita makan apa aja, sarapan apa aja sama Pak Anies, kita coba video call sama Pak Anies ya. sekarang Oke ya. ya. Kita coba dulu ya. Saya penasaran nih. Langsung dijawab nggak sama Pak Anies Baswedan Oke, kita pagi-pagi coba ini ya? telepon dulu. Oke. Halo, selamat pagi Pak Anies. Hai, halo. Wah, diangkat Kak Jason. Selamat pagi Pak Anies. Selamat datang di Selamat Pagi Indonesia, Pak. Pagi. Pak Anies, kita hari ini lagi ada di studio 1 Metro TV, Pak. Kita lagi ini ada acara jurnalis day. Tadi Mas Jason sempat tanya, kita sempat makan-makan, Pak. Kita makan apa aja sih, Pak? Kemarin tadi ada satu video, kita makan gudeg ya, Pak ya? Oh iya, kita makan macam-macam. Andre ingat ya, gudeg ya. Terus tentu kalau buah durian ya, kita pernah lewat. Betul. Terus kita yang paling sering juga apa ya, bakso. Terus kita apa lagi makan banyak sekali. Oh Ya, ikan, betul. ikan ini mana-mana selalu ada. Oke. Iya, pertanyaannya saya, Pak, Bapak itu kampanye atau wisata kuliner, Pak, sama teman-teman jurnalis jadinya, Pak? Iya, jadi Mas Jason, saya sama Pak Anies itu kalau di setiap kota itu pasti makan tuh menjadi hal yang utama juga. Karena logistik Perlu banget perlu ya. logika juga. Iya, Karena logika perlu logistik maksud saya. Gitu. Dan menariknya juga Mas Jason, Pak Anies ini sebelum doorstop, Ya. biasanya itu suka nyisir sama ngerapihin. Coba tanya lagi. Benar nggak tuh kayak gitu ya? Pak Anies ini sebelum doorstop ini suka nyisir dan sisirnya ini beda dari sisir yang lain. Betul Pak Anies? Waduh, iya benar. Ke-spill tuh rahasianya. Boleh dong Pak, spill dikit Pak sisir khususnya Pak Anies. Saya dikit kenapa? Kan gini, acaranya kan banyaknya outdoor. Ingat kan Andro, kan banyaknya outdoor. Jadi kita selalu berkeringat. Saya itu sehari bisa ganti baju 3 kali sampai 5 kali. Ganti kaos dalam segala. Nah, jadi kalau mau doorstop, pasti harus basuh keringat dulu kan. Nah, yang kedua, kalau udah di acara itu pasti ramai. Ramai itu termasuk tangan kita ditarik, rambut kita ditarik. Jadi rambut juga berantakan. Kayak itu kalau mau doorstop, basuh dulu muka, biar keringatnya terhapus, terus sisiran. Dan sisir saya mau unik selalu ada di kantong. Tapi beda loh Mas Jason sisirnya. Kasih lihat dong Pak Anies sisirnya kayak Coba. gimana Pak. Sisirnya bulat. Oh, iya. Bulat. Jadi nih caranya sisir gini. Oh, jadi itu rahasianya glowing seorang Anies Baswedan ya, Pak ya. Jadi ketika diwawancara itu udah glowing ya dengan sisir itu ya, Pak. Iya. Nah kalau sisir dipegang juga nggak kelihatan sih, megangnya kan kayak ngelus rambut aja gitu. Tetap cool gitu. Tapi saya mau tanya deh sama Pak Anies. Pak Anies ini udah kenal sama Andro, sama teman-teman jurnalis lain. Kalau bagi seorang Pak Anies Baswedan, teman-teman ini tuh dianggap sebagai apa sih sebenarnya sama Pak Anies? Adik kah atau apa sih sebenarnya? Karena kan ikut terus dalam berbagai kegiatan Pak Anies. Jadi kalau sama Andro ini, jadi udah seperti adik, seperti temen, ngobrolnya kayak temen, deketnya kayak adik, dan bisa dibilang Andro ini ikut sepanjang hampir
semua acara. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tahu kampanye saya, Andro ini salah satu yang paling tahu karena ikut terus ke semua acara. Panas dia ikut panas, hujan dia ikut kehujanan, ya, capek dia ikut kecapean. Jadi paling tahu. Dia kalau nulis buku barangkali paling lengkap. Jadi kalau kita ngelihat agendanya dari Pak Anies ini, apalagi pada 75 hari kampanye kemarin, itu tuh istirahat jam 1, jam 4 udah persiapan untuk sholat subuh. Jadi bayangin kita hanya tidur 3 jam. Dan itu tuh bukan hanya 1 kota, 2 kota, tapi semua kota. Semua udah template kayak gitu Udah template jadwalnya kayak gitu ya. semua. Dan dibayangkan setiap agenda itu antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Mau kita ke masjid, mau kita ketemu ke lapangan ataupun itu, wah bahkan ada satu momen yang menarik ini kalau kita ketemu dengan masyarakat tuh istilahnya susah kita untuk jalan aja, bahkan harus dibuka jalannya gitu. Ini saking banyaknya masyarakat Antusias, yang ya? antusias untuk bisa salaman sama Pak Anies dan lain sebagainya. Oke, Gitu, ini nih yang menarik karena kata Pak Anies juga bahkan Andro nih jauh lebih tahu begitu ya keseharian Pak Anies. Jangan-jangan lebih tahu Andro daripada Bu Ferry. Gitu kan. Hati-hati nih. Tapi pertanyaannya Pak Anies lagi, apa menurut Pak Anies ketika Pak Anies sudah dekat? Sebenarnya, silakan Pak Anies, silakan. Enggak, dan gini, barangkali Andro itu lebih capek dari saya. Karena kalau saya selesai jam 1, berarti dia baru bisa tidur 1:30 paling cepat. Oke. Dan ketika saya jam 4 harus sudah mulai, dia berarti 3:30 dia harus sudah di lokasi. Karena teman-teman yang sifatnya reporting sama support itu biasanya lebih telat pulangnya, lebih awal mulainya. Jadi perjalanan kemarin itu kalau kita lihat lagi ya, kok bisa ya gitu. Karena jadwalnya sangat ketat, kegiatannya sangat banyak, dan alhamdulillah kita semua sehat. Benar nggak tuh? Kita semua nih sehat. Betul. Dan nggak model pakai doping macam-macam. Ya, karena obatnya satu Pak Anies, obatnya itu adalah durian. Itu obatnya selama perjalanan mengikuti agendanya Pak Anies ya. Pak Anies, tapi gini, apa sih Pak rasanya selama berhari-hari, berbulan-bulan selalu ditemani oleh teman-teman jurnalis, disupport oleh teman-teman jurnalis dalam berbagai agenda dan juga pemberitaan terkait dengan Pak Anies? Apa maknanya bagi seorang Anies Baswedan, Pak? Jadi mereka kan mewakili suara masyarakat. Jadi ketika teman-teman jurnalis itu tanya, maka itu pertanyaan benar diungkapkan oleh jurnalis, tapi dia mencerminkan pertanyaan yang ada di publik. Jadi buat saya pertanyaan mereka adalah feedback. Apa yang mereka tanyakan itulah yang harus jadi perhatian juga. Karena mereka belanja isunya kan dari publik, itulah yang ditanyakan. Jadi bagi saya teman-teman jurnalis itu seperti cermin untuk saya menakar apa yang ada di dalam masyarakat tentang yang kita kerjakan. Terus yang kedua, teman-teman jurnalis ini pengganda pesan. Yang saya sampaikan kan mereka gaungkan pesannya. Dan dengan perjalanan waktu, selama kita jalan sama-sama, akhirnya kita itu bisa tek-tok dengan baik gitu. Saya satu bisa dengar apa yang jadi pikiran masyarakat, yang kedua saya bisa nyampein lewat teman-teman jurnalis, dan kita sampai pada kedekatan yang ya bisa dibilang dekat sekali. Dan saya sering ngobrol sama mereka, sering diskusi, dan mereka pun sering ngasih feedback gitu. Pak Anies ini baiknya begini. Pak Anies ini harus jadi perhatian. Jadi buat saya teman-teman jurnalis ini bukan hanya melakukan tugas sebagai profesional, tapi juga mereka sebagai warga negara yang peduli gitu atas isu-isu yang dekat sebagai warga negara. Jadi menyenangkan sekali, dan saya bayangkan kekayaan pengalaman seperti Andro ini luar biasa. Karena di usia muda dapat exposure untuk keliling Indonesia, kemudian lihat momen-momen politik yang mungkin sangat bermakna buat perjalanan bangsa kita, ketemu dengan realita-realita masyarakat yang sangat luas. Jadi saya bayangkan kalau saya seusia Andro waktu itu, barangkali saya akan mengalami proses pengayaan-pengalaman yang dahsyat. Iya, setuju. Jadi saya merasa senang sekali bisa bersama dengan mereka. Andro Meda apalagi paling banyak, karena Andro ini sudah bareng saya sejak masih awal sekali sebelum resmi diusung di KPU, itu udah bareng-bareng kemana aja. Jadi memang sudah bonding gitu ya Pak ya? Full of story buat kita berdua.
Oke, ini semoga menjadi sebuah cerita tersendiri bagi Anda secara pribadi dan juga teman-teman jurnalis yang memang embedded atau nempel dengan seorang Anies Baswedan. Dan seperti kata Pak Anies tadi, semoga ini menjadi sebuah once in a lifetime lesson begitu ya, yang nggak pernah akan tergantikan dan bisa memberikan value. Terima kasih Pak Anies udah join bersama kami. Boleh say bye-bye dulu Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Abah. Semangat juga, Bah. Dadah, Bah. Dadah, Mbak. Thank you, Pak Anies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.